Selamat datang dan berjumpa. Saya punya iPhone Air dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa trik dan tips yang bisa Anda lakukan di iPhone baru ini. Jadi, mari kita mulai dengan membuka pengaturan dan di sini pertama-tama kita bisa menuju ke hal-hal seperti tampilan dan kecerahan. Dan tepat di bagian atas kita punya beberapa opsi seperti mode terang dan gelap yang bisa Anda pilih di antara keduanya. Mode gelap sebenarnya dapat memberikan masa pakai baterai yang sedikit lebih baik karena menggunakan layar AMOLED yang berarti bahwa apapun yang benar-benar hitam seperti area di sini. Di kamera, hal ini tidak terlalu terlihat, tetapi jelas area di sekitar setiap opsi ini sebenarnya berwarna keabu-abuan. Jadi ini sebenarnya sedikit menjelaskan. Tetapi yang seperti ini tepat di sini dan di antara ruang-ruang ini semuanya berwarna hitam pekat, artinya layar di sini sebenarnya dimatikan. Jadi alat ini tidak akan mengonsumsi energi untuk mengoperasikannya, yang cukup bagus. Sekarang saya akan menggunakan mode terang karena terlihat lebih baik di video saat menggulir ke bawah. Atau sebenarnya pilihan selanjutnya yang otomatis. Ini akan memberi Anda opsi untuk beralih secara otomatis antara dua mode ini, baik dari matahari terbenam hingga matahari terbit, atau berdasarkan jadwal khusus. Jadi Anda bisa mengaktifkan mode terang dan gelap secara bersamaan, dan perangkat akan memilih yang sesuai. Sekarang, jika Anda menggulir ke bawah, saya akan membahas secara singkat dua opsi ini. Jadi, ukuran teks dan teks tebal, ini mungkin menjadi pilihan menarik bagi orang-orang yang mungkin memiliki sedikit gangguan penglihatan. Ini akan memudahkan Anda melihat tampilan dengan teks yang lebih besar dan juga teks tebal. Nah, jika kita gulir ke bawah, kita akan menemukan fitur nada dering sebenarnya, True Tone, yang kini dinonaktifkan secara default di iPhone. Manedimonesi, jika Anda menyukai warna kekuningan pada perangkat Anda yang pada awalnya hanya tampak kuning saat Anda pertama kali mengaktifkannya, tapi lama-kelamaan Anda akan terbiasa dengan itu. Lalu Anda bisa mengaktifkannya di sini. Fitur ini mencoba menyesuaikan saturasi layar dengan lingkungan tempat Anda berada. Sekarang, jika kita gulir lebih jauh ke bawah, kita sekarang punya fitur Always on Display. Secara pribadi, saya tidak terlalu suka opsi ini karena cara kerja Always on Display di sini adalah dengan layar yang selalu menyala. Kenapa? Jadi, saya pribadi lebih suka masuk ke pengaturan Always on Display dan mematikan hampir semua fitur kecuali notifikasi. Tapi jika Anda ingin mematikan semuanya, Anda bisa menonaktifkan Always on Display sepenuhnya, dan ini akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Nah, khusus untuk Air, ini mungkin hal yang penting, karena perangkat ini memang tidak memiliki daya tahan baterai yang bagus secara keseluruhan. Jadi fakta bahwa semua fitur diaktifkan secara default menurut saya agak aneh. Sekarang jika kita kembali ke bagian main display atau pengaturan utama, kita bisa lanjut ke tombol action. Di sini Anda bisa menentukan fungsi apa yang akan dijalankan oleh tombol ini. Jadi ada beberapa opsi yang sudah tersedia, seperti mode senyap, fokus, kamera, center, memo suara, pengenalan musik atau Shazam, terjemahan, dan kaca pembesar. Lalu ciri entah kenapa Apple memutuskan untuk membuatnya sangat tidak terlihat. Jadi semua ini warnanya seperti putih semi-transparan, sementara yang berikutnya hampir tidak terlihat sama sekali. Kerja bagus Apple. Jika tidak ingin memberikan fungsi, jangan berikan saja. Jangan beri aku omong kosong seperti barusan. Ada pilihan lain. Bisakah kamu melihatnya? Karena aku jelas-jelas tidak bisa. Dan lihatlah itu, kita punya jalan pintas. Pilihan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kita memiliki aksesibilitas tetapi tanpa tindakan. Jadi ada. Nah, di depan kamera, jujur saja, maksud saya, Anda bisa melihat pilihan berikutnya di sini dan beberapa pilihan lainnya di sini. Tapi jika saya mulai menggulir, dan sekarang pun demikian, oke, ini tidak akan beralih ke sisi ini, tetapi demi Tuhan Anda tidak dapat melihat apapun di sini di kamera. Nah, dari sisi saya sendiri, saya hampir tidak bisa melihatnya, yang menunjukkan betapa buruknya keadaan ini. Tapi bagaimanapun juga di sini kita punya pilihan pintasan yang cukup bagus, jadi kita bisa menetapkan pintasan tertentu. Jadi kita bisa membuka aplikasi, memutar musik, atau melakukan aksi tertentu. Ketika Anda menekan tombol ini adalah fitur yang sangat bagus yang bisa saya lakukan.
Jadi misalnya saja buku, saya akan memilih baca yang sedang dibuka. Pada dasarnya, lanjutkan membaca. Dan sekarang, setiap kali saya menekan tombol ini, tampaknya akan diabaikan. Oke, saya harus menahannya. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya menahannya, saya langsung diarahkan ke sini, yaitu ke buku. Dan dari sini saya bisa melanjutkan membaca apapun yang sedang saya baca, meskipun saya tidak bisa membacanya. Baiklah, lanjut ke berikutnya. Kita juga punya tombol kamera, yang di sini fungsinya hanya sebagai tombol kamera saja. Ini tidak sama seperti misalnya pada Pro Max yang ada di sini, yang memiliki semacam slider kapasitif. Ini hanya sebuah tombol. Jadi kamu bisa mencari kamera. Nah, seperti itu. Kita akan masuk ke kamera, dan tepat di bagian atas kamu punya kontrol kamera. Pilihan pertama. Kamu bisa lihat ada beberapa opsi yang bisa kamu atur untuk tombol ini. Sejujurnya semuanya memiliki keterbatasan. Kita punya pemindai kode, kaca pembesar, atau tidak sama sekali. Besar. Jika Anda tidak ingin memberi saya pilihan, ya jangan berikan pilihan sama sekali. Ini benar-benar buruk sekali. Untuk sebuah tombol fisik ini bisa melakukan apa saja. Seperti tombol aksi. Jadi, itu adalah sebuah pilihan untuk tidak memberikannya kepada saya. Dan seperti yang saya katakan, karena ini tidak memiliki penggeser kapasitif, ini benar-benar tidak berguna. Dan entah kenapa, saya pribadi merasa tombol ini letaknya sangat jauh, sampai-sampai sangat tidak nyaman untuk ditekan. Maksudnya, apa saya harus memegang ponsel seperti ini supaya mudah menekannya? Sekarang saya malah menutupi setengah layar. Bagaimana kalau dibuat, entahlah, di sini saja, supaya saya bisa menekannya dengan mudah. Saya tidak perlu tahu kan, ini pada dasarnya sudah hampir sejauh jangkauan jari saya di sini. Jadi, ini benar-benar desain yang bodoh, setidaknya menurut saya. Dan tombol ini, saya pribadi harus mematikannya. Tidak ada gunanya. Jadi, saya jauh lebih mudah menekan tombol sialan ini di sini, dengan getaran yang lebih sedikit, karena memang mengharuskan kita menekannya. Jadi, biasanya kamu akan, ya tahu sendirilah, akan ada sedikit goyangan pada perangkatmu daripada hanya tahu kan, menekan dengan hampir tanpa gerakan ponsel sama sekali. Desain seperti ini bukan lagi keunggulan Apple. Pokoknya, sekarang mari kita lanjutkan. Dan bicara tentang foto-foto ini. Jadi di sini kita punya foto, kamu bisa membuka foto apa saja. Jadi itu sebenarnya tidak ada yang istimewa. Saya akan menggulir ke atas. Dan di sini kita punya subjek kecil yang luar biasa. Mari kita pilih yang ini. Bagus sebagai contoh. Jadi sekarang kamu akan melihat ada opsi di sini. Ketika kamu mengkliknya, itu mengaktifkan 3 dimensi pada fotomu. Sekarang entah kenapa akan sedikit memperbesar fotonya, tapi pokoknya setelah diaktifkan, saya bisa mulai menggerakkannya. Dan kamu bisa lihat dia seperti muncul keluar dari layar, jadi terlihat seperti ada kedalaman nyata pada foto itu. Sekarang, ini memang kamu tahu, sebuah opsi yang sangat bagus. Secara pribadi saya harus memberikan apresiasi. Ini sekarang terlihat sangat bagus. Yang tidak bagus adalah, karena ini menggunakan AI atau AI Apple, yang kecerdasan Apple itu sepintar balita. Jadi ini terlihat seperti ini. Jadi AI ini sama sekali tidak tahu apa latar belakangnya. Jadi untuk menunjukkan hal ini, saya akan mencoba mengambil tangkapan layar. Jadi saya akan menggerakkannya seperti ini. Boom, tangkapan layar. Biarkan penuh. Jadi ini, jika kamu benar-benar bisa melihatnya dengan jelas, biar saya coba atur kamera saya. Nah, sekarang sedikit lebih baik. Jadi area di sini adalah tempat bahu yang sebenarnya. Sekarang kamu bisa melihat desain jendela ini, di mana ada semacam batang plastik di seluruh bagiannya. Seharusnya ada satu di sini. Sial, ini seharusnya benar-benar hitam, bukan mate. Ini hasil yang benar-benar buruk. Jadi ini bekerja dengan baik, kecuali jika kamu memang punya sesuatu dengan detail di belakangnya. Dan Apple Intelligence ini benar-benar sama sekali tidak tahu bagaimana cara menghasilkan detail itu. Jujur saja saya yakin kita semua sudah melihat perbandingan luar biasa antara Samsung dan Apple. Kecerdasan, menghasilkan atau mengisi gambar di mana seseorang menutupi setengah wajahnya. Samsung melakukannya dengan baik. Apple pada dasarnya malah membuat seperti lukisan Picasso. Sebenarnya tidak, saya bahkan tidak bisa bilang begitu. Karena bahkan hampir tidak bisa membedakan seperti apa seharusnya setengah wajah yang lain. Jadi bahkan tidak ada fitur wajah sama sekali. Jadi ini benar-benar buruk hasilnya.
Dan di mana saja ada opsi lain yang juga seperti ini. Yang ini juga mengalami hal yang sama. Jadi kamu bisa lihat ada beberapa semak di belakang sini. Sebenarnya ini ada di dinding. Jadi mari kita coba lagi screenshot saja. Ini udah lagi terlihat seperti semak, jadi kamu bisa lihat warnanya hanya diambil lalu dioleskan begitu saja. Jadi kalau ini adalah lukisan minyak, seolah-olah kamu mengambil kuas lalu bilang, oke, itu seperti olesan semak. Nah, itulah hasil generative fill kita di sini. Tidak terlalu bagus, tapi seperti yang saya bilang, dari segi efek 3 dimensinya, gila, ini kelihatan cukup keren juga. Saya harus bilang bahwa ini memotong subjeknya dengan sangat baik, jadi hasilnya terlihat sangat meyakinkan. Jadi ini cukup bagus dan juga memberikan sedikit efek 3 dimensi pada subjeknya sendiri. Jadi ketika kamu mengganti yang ini memang tidak terlalu terlihatnya, tapi kadang-kadang kamu akan melihatnya secara spesifik seperti di sini contohnya, di mana tangan menjulur keluar, kamu benar-benar bisa melihatnya. Ini dia juga menggerakkan tangan, yang mana satu-satunya bagian yang bisa kamu lihat ada di sudut sini. Ketika kamu menggantinya, kamu tidak bisa melihat lebih banyak seolah-olah bagian itu akan muncul ke dalam pandangan. Tapi secara umum ini benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memberikan efek 3 dimensi seperti ini. Jadi ini adalah pilihan yang sangat bagus. Dan sambil kita membicarakan hal ini, mari kita masuk ke layar lag kita. Jadi di sini, mari kita masuk ke mode pengeditan. Jadi tahan dulu, ayolah, demi Tuhan, ayolah edit. Apakah kamu serius? Tunggu, aku tahu kenapa aku tak bisa ini. Sekarang kan? Ya, oke. Jadi pastikan layar Anda menyala. Ini selalu dipajang, yang berarti tidak akan mengaktifkannya. Jadi begitu Anda memegangnya, maka akan masuk ke mode pengeditan, dan di sini Anda dapat masuk ke mode kustomisasi. Dan kita bisa menyesuaikan beberapa hal seperti misalnya jam, Anda bisa mengubah fontnya, ukurannya, warnanya, solid atau kaca, manapun yang Anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan widget tambahan di sini. Misalnya kita punya, saya rasa itu pasar saham, saya tidak tahu. Ini bukan pasar saham, saya tidak tahu apa itu. Tapi ya kita punya beberapa di sini dan kita seharusnya bisa menambahkan lebih banyak lagi. Melihat di sini. Kami hanya memiliki latar belakang dan saya sebenarnya suka melakukan kustomisasi. Mari kita buat yang baru. Ya, saya rasa ini tidak memberikan semua informasi atau semua pilihan. Jadi saya akan mengubah ini, cara saya melakukannya. Jadi mari kita kembali melihat foto-foto kita. Aku akan... Ya, ayolah. Berikan aku pilihan-pilihan itu, dasar bajingan. Nah, begitulah. Wow, astaga, pokoknya. Setelah berhasil membukanya, kita bisa menggunakannya sebagai wallpaper. Jadi saya akan menjadikannya sebagai wallpaper, karena ini memberi saya pilihan yang selama ini saya lewatkan. Jadi pertama-tama, kita bisa menambahkan widget sekarang, kita bisa mengaktifkan efek 3 dimensi di sini lagi pada wallpaper kita. Selain itu, Anda bisa melihat bahwa dia sekarang menyita waktu kita. Sekarang, jika kamu menginginkannya, bagus, kamu bisa mempertahankannya. Jika tidak, kamu bisa klik 3 titik ini dan pilih perluas wallpaper. Ini akan membuat generator melakukan pengisian lagi. Dan benar-benar gagal melakukannya. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, hasilnya benar-benar buruk. Dan ya, ini memberimu opsi tersebut sambil tetap mempertahankan efek 3 dimensi di sini. Jadi itu salah satu hal yang bisa kamu manfaatkan. Kamu juga bisa menggunakan efek kedalaman. Jadi efek kedalaman ini untuk yang ini. Jadi sekarang waktu tidak lagi atau dia tidak berinteraksi dengan waktu, jadi waktu ada di bagian depan. Ketika kamu menambahkan efek kedalaman, posisinya akan berubah, jadi kita bisa lakukan itu. Dan dari sini, kamu juga bisa menerapkannya ke layar utama. Saya akan memilih batal, dan itu saja yang ingin saya tunjukkan. Sebenarnya aku tidak, masih bisa ada satu lagi. Maaf, saya lupa ada satu lagi. Jadi secara default kamu akan memiliki tema as. Jadi mari kita masuk ke mode pengeditan di sini dengan menahan jari di area kosong. Masuk ke edit lalu pilih sesuaikan.
Di sini kamu akan memiliki beberapa pilihan berbeda yang bisa kamu pilih. Jadi kita punya default yang sedang digunakan sekarang. Kita memiliki warna gelap, terang, dan cat di cat. Sekarang, Clear memiliki mode terang dan gelap sehingga Anda dapat memilih mode manapun yang Anda inginkan. Sekarang, wallpaper ini gabungan dari santai space untuk tampilan seperti ini. Setelah ini Anda bisa melihat beberapa efek yang ditimbulkannya. Jadi kita punya mode terang dan gelap, serta mode otomatis untuk beralih tergantung pada tema terang atau gelap, seperti yang saya sebutkan di awal video. Sekarang, hal lain, Tainted memungkinkan Anda memilih warna lain selain mode terang dan gelap, jadi Anda bisa memilih warna tertentu untuk memberikan tint. Dan, Anda bisa lihat, Anda juga punya pilihan di sini. Jadi pilihan kustomisasinya cukup bagus, meskipun perlu diingat bahwa yang saya tunjukkan sekarang ini menggunakan efek ASS. Jadi jika Anda tidak menginginkannya, Anda bisa kembali ke default. Sekarang satu hal lagi, untuk orang dengan gangguan penglihatan, Anda mungkin tertarik dengan kotak di sini. Ini akan membuat ikon Anda menjadi lebih besar, tetapi Apple, dengan kebijaksanaan mereka yang tak terbatas, justru menghapus label dari ikon-ikon ini. Jadi ukurannya memang jadi lebih besar, tapi tidak ada teksnya. Entah kenapa alasannya agak konyol, jadi Anda bisa memilih antara ikon besar atau ikon kecil dengan nama di bawahnya. Jadi sepenuhnya terserah Anda, mana yang lebih Anda sukai, mana yang lebih memudahkan Anda untuk melihat. Jadi seperti itulah. Nah, dengan demikian saya harap ini sangat membantu Anda, dan jika iya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.